Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya di dunia ini semua orang itu luar biasa sekali. Apalagi beliau mbaknya ini yang ada di sebelah saya ini merupakan orang luar biasa sekali. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah. Panjenengan sukses, kula ugi sukses. Pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Baiklah pemirsa, kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan Mbak Laras. Mbak Laras ini merupakan sinden yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Temanggung dan sekitarnya. Bagaimanakah keseharian Mbak Laras? Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti obrolan saya dengan Mbak Laras. Oke, selamat siang Mbak Laras. Ya, selamat siang Mas. Ya Mbak Laras, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra ya Mbak. Ya Mbak, ini saya sering melihat Mbak Laras itu sering nyinden dari panggung ke panggung ya Mbak. Iya. Ya, ini Mbak, kapan sih Mbak mulai terjun ke dunia sinden itu Mbak? Dulu itu mulai terjun ke dunia sinden Ya. sejak kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP? 3 SMP. Luar biasa sekali, itu sudah mulai terjun ke dunia sinden. Iya, 3 SMP. Tahun berapa itu Mbak? Itu sekitar tahun berapa ya? 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu. Ya. Sampai sekarang masih Ya. nyinden ya Mbak? Masih. Ini biar pemirsa yang ada di rumah tahu awalnya nyinden itu dari siapa sih Mbak? Atau dengan misalnya ada bapaknya atau ibunya yang itu punya kerah sinden atau gimana, atau latihan otodidak Mbak? Itu sebenarnya mulai dari hobi ya Mas. Iya. Oh. Dari hobi, dulu itu suka nyanyi. Iya. Awal pertama itu enggak langsung nyinden tuh enggak. Dari nyanyi dulu, terus belajar nyinden. Iya. Terus memang ada keturunan dari mbah-mbah dulu, mbah buyut dulu itu. Yeah. Mbah buyut itu ada sinden, ada dalang. Yeah. Jadi ya ada darah yang mengalir, darah seni yang mengalir. Oh, pemirsa yang ada di rumah, ternyata Mbak Laras ini menjadi sinden itu tidak hanya spontan langsung menjadi sinden. Ternyata ada darah seni dari mbah atau nenek moyangnya. Nah ini Mbak, bagaimana sih Mbak cara latihan sinden itu? Karena sinden itu menurut saya itu kan memakai bahasa yang ini Mbak, apa namanya, bahasa Jawa yang tingkatnya tinggi. Itu kadang kalau kita menyanyi kita tidak tahu artinya ya Mbak. Iya. Itu bagaimana cara latihannya? Belajarnya itu Iya. kalau saya autodidak sambil ya itu mendengarkan itu kan gamelan itu. Iya. Terus kalau enggak itu loh dengerin CD dulu. Kan autodidak. Iya. Tinggal hafalin pakai Iya. buku gitu. Iya. Hafalin udah. Itu pemirsa yang ada di rumah, ternyata Mbak Laras ini latihannya sinden itu hanya otodidak, menghafalkannya itu nggak harus tahu artinya, tetapi bisa menyanyikannya ya Mbak. Iya. Ini Mbak, biar pemirsa yang ada di rumah tahu susah senangnya menjadi sinden itu apa sih Mbak? Susah senangnya. Iya. Mulai dari susahnya dulu ya. Bukan senangnya dulu. Mulai dari susahnya Iya, dulu. susahnya dulu. Kalau nyinden itu kan apa ya? Harus itu kan satu malam full tidak tidur. Iya. Belum nanti risiko di jalan. Iya. Terus nanti di panggung pun ada risikonya. Iya. Misalnya nanti itu kita bekerja itu bisa diterima enggak ya sama itu penonton, sama itu sing nanggap gitu. Terus belum kalau diceritain susahnya itu banyak. Belum nanti kadang ada yang mencaci. Iya. Ada yang memaki. Iya. Kadang ya kalau di panggung itu kita dianggap itu apa ya, murahan gitu loh. Iya. Maksudnya kita itu cuma apa ya, mau nyanyi, dikasih uang disawer tapi harus goyang. Padahal kan kita sinden. Iya. Ya itu. Terus senangnya kalau dapat saweran itu senang. Hanya itu senangnya. Iya. Pengalaman pasti. Iya. Banyak teman. Iya. Terus apa ya, ilmunya itu bisa nambah gitu. Ilmunya bisa nambah terus itu dari teman ya Mbak biasanya ya. Iya.
Itulah pemirsa yang ada di rumah, ternyata menjadi seorang sinden itu susahnya ternyata ini menurut Mbak Laras ini banyak sekali. Tetapi kalau senangnya itu siapa saja kalau sudah dapat ini ya, mendapat uang itu pasti senang ya Mbak Laras. Nah ini Mbak Laras, biasanya jenengan itu sering nyinden di tempat-tempat mana saja, misalnya di wayang atau di acara apa Mbak biasanya Mbak? Iya, di wayang. Biasanya hanya di wayang? Cuma di wayang aja. Nggak pernah istilahnya ditangkap hanya nyinden, itu nggak pernah? Nggak, karena sinden itu hanya di lingkup di wayang saja ya? Di wayang. Kadang juga ada itu namanya itu kalau di Jawa, ya, itu namanya uyon-uyon. Uyon-uyon? Uyon-uyon. Oh, kalau nyinden berarti kalau nggak di uyon-uyon hanya di wayang saja? Ya, kalau enggak kadang juga dibutuhkan di acara resepsi. Oh, resepsi ya, biasanya resepsi pasti memakai sinden ya? Ya. Kalau Mbak Laras biasanya kalau nyinden itu di daerah mana saja Mbak? Yang sering itu di mana saja? Yang sering itu malah di daerah Pakis. Pakis itu Ngablak. Iya. Ya. Terus di daerah Sawangan. Iya. Kadang juga sampai di Ampel. Iya. Kadang juga di Semarang. Kalau di wilayah Temanggung? Kalau di wilayah Temanggung itu kadang 1 tahun sekali. Iya. Enggak mesti gitu. Tapi sudah banyak yang kenal di wilayah Temanggung? Ya mungkin. Menurut jenengan mungkin, tapi pasti pemirsa yang ada di rumah pasti tahu dengan Mbak Laras ini. Nah ini Mbak Laras biasanya kalau sudah mampir ke channel Anang Afra ini biasanya saya tanya ini Mbak Laras, dijawab boleh, nggak dijawab juga harus dijawab ini. Ini biasanya itu sinden itu kan 1 malam ya nyanyi kalau di wayangan itu ya Mbak. Iya. Itu biasanya itu maaf ini dapat honor berapa Mbak biasanya Mbak kalau 1 malam itu? 1 malam? Iya. Itu 1 malamnya itu tergantung siapa yang ajak. Oh. Iya. Kadang ada yang 1 malam bisa ngasih 500. Iya. Tapi kadang juga ada yang 1 malam itu 300.000. Padahal kan 1 malam memang kalau kerja di wayang itu berat Mas. Iya. Ya itu harus melek. Iya. Mulai dari habis isya sampai nanti kadang sampai habis subuh. Iya. Kadang sampai jam 5:30. Iya. Ada yang ngasih 300.000. Tapi itu honor segitu itu sudah istilahnya sudah UMR atau tarifnya atau gimana Mbak? Enggak. Tergantung dalangnya siapa yang bawa. Kalau iya. yang bawa dalang terkenal mungkin lebih banyak lagi. Iya. Kalau dalang biasa mungkin segitu ya Mbak. Iya, tapi Mbak Laras tetap mau ya? Paten Selo pokok. Iya. Paten Selo langsung oke saja iya. Mbak. Nah ini Mbak Laras itu kan Mbak Laras itu tadi mengatakan jadi sinden itu kadang ada yang 300, kadang ada yang 500, itu tergantung dalangnya yang bawa ya Mbak. Iya. Itu Mbak kalau pas lagi laris-larisnya itu 1 bulan itu bisa nyinden berapa kali Mbak? 1 bulan? Iya. Berapa ya? Pokoknya lebih dari ya mungkin 5 kali lebih. 1 bulannya itu? 1 bulannya ya berapa kali ya? 10 kali mungkin ada. Pernah 10 kali? Paling banyak berapa kali Mbak? Berapa ya itu ya? Ya mungkin 10 kali itu. 10 kali? 10 kali kali 500 sudah lumayan ya Mbak? Lumayan. Bisa buat ngangsur kan? Bisa buat, ada saja ini Mbak Laras. Emangnya punya angsur lah, ini bisa buat ngangsur. Oke Mbak Laras, biar pemirsa yang ada di rumah tahu apa pesan-pesan Mbak Laras jika menjadi sinden itu apa? Silakan Mbak. Ya buat anak-anak muda, sekarang itu kan sinden itu biasanya anak muda itu kan enggak banyak yang meminati ya. Yeah. Pesan saya buat anak muda itu belajarlah nyinden, cintai budayamu. Nyinden di wayang itu bukan berarti kita itu tua terus istilah orang Jawa itu ngomongnya itu ketinggalan zaman. Iya. Itu enggak. Karena kita itu kalau nyinden walaupun kita usia di atas 35 tahun pun kita masih laku ya? Iya, masih laku. Kalau cuma cuma nyanyi, misalnya saya kadang kan nyanyi di resepsi. Mungkin kalau umur 30 udah nggak ada yang minati, mungkin cuma 1-2. Pesan saya ya cuma cintai budayamu, cintai seni tradisional terutama nyinden itu. Hanya itu Mbak Laras. Ya.
Oke Mbak Laras, terima kasih telah Ya. mampir ke channel Anang Afra. Channel Anang Afra hanya bisa berdoa Mbak, semoga Mbak Laras selalu sehat. Amin. Dan Mbak Laras selalu menguri-uri budaya Jawa ya Mbak. Iya. Walaupun yang lain sinden itu bisa dikatakan seperti apa yang tadi dikatakan Mbak Laras, tetapi sinden itu merupakan menguri-uri budaya Jawa ya Mbak. Iya. Yang penting bekerja apa saja itu nggak masalah Mbak. Yang penting apa Mbak? Halal. Iya, yang penting halal. Berkah, Tapi barokah. Gitu. berkah, barokah dan halal gitu. Iya. Terima kasih Mbak Laras. Iya, sama-sama. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang atau ngobrol dengan Mbak Laras. Mbak Laras itu merupakan seorang sinden. Menjadi sinden itu kadang kalau di mata masyarakat, di mata anak zaman now atau anak modern ini, kadang jadi sinden itu bisa dikatakan sebelah mata. Tetapi jadi sinden itu menurut saya itu luar biasa sekali karena bisa menguri-uri budaya Jawa. Itulah yang dikatakan oleh Mbak Laras. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Monggo dadah Mbak Laras.